Illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa fi ayatin ukhra wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Yang saya hormati Ketua DPP dari Islamisah Pak Anang, penasehat Pak Iskandar, dan tentunya seluruh bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Semua ini salah satu kesyukuran yang ingin saya sampaikan kepada bapak ibu semua. Tadi ayat yang kami bacakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung-hitung nikmat yang telah aku berikan, engkau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Allah memberikan ibarat seandainya lautan, samudra yang sedemikian besar luas itu dijadikan tinta, lalu engkau menuliskan semua nikmat yang pernah aku berikan, tidak akan pernah habis. Sampai walaupun tinta itu didatangkan seluas samudra itu. Jadi hidup kita ini sebenarnya sangat mudah untuk dilaksanakan kalau kita memegang prinsip menghitung nikmat yang sudah kita rasakan. Nah, ketika menghitung nikmat itu, ada ayat berikutnya, ayat yang lainnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan atas nikmat-nikmat yang telah engkau terima, telah aku berikan, bicarakanlah, narasikanlah, diskusikanlah, baik dengan diri sendiri maupun dengan teman-teman di sekitar kita. Alhamdulillah aku sehat, alhamdulillah aku bisa menjaga kesehatanku, alhamdulillah kolesterolku turun. Ini sekarang kita sedang menghitung nih kesyukuran kita. Apa tuh diantaranya? Kita bersyukur menjadi anak bangsa warga Indonesia. Apa diantaranya? Ini halal bihalal. Tradisi halal bihalal, Bapak Ibu sekalian, itu hanya ada di Indonesia. Di Arab Saudi sana, Timur Tengah sana, apa itu halal bihalal? Tidak ada. Bahkan bermaaf-maafan di Idul Fitri tidak ada. Nah, ini adalah local wisdom, warisan leluhur yang diberikan oleh para ulama-ulama kita tentang bagaimana Islam itu berasimilasi dengan kebijakan-kebijakan lokal dari generasi sebelumnya. Halal bihalal ini, kalau tidak salah, secara kultur sudah lama dilakukan. Maaf-maafan, maka ada istilah ketupat, ya. Ketupat itu adalah warisan dari Sunan Kalijaga. Tetapi terminologi halal bihalal itu diformalkan ketika zaman Bung Karno, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika itu suasana politik sedang menghangat. Mungkin kalau dianalogis seperti sekarang nih, ada 01, 02, 03 gitu kan. Nah, Bung Karno tuh, ini gimana caranya supaya kita lebih guyup. Nah, beliau sowan ke ulama-ulama minta nasihat. Nah, para ulama memberikan terminologi ini, halal bihalal. Jadi semuanya saling menghalalkan, memaafkan. Nah, ini menjadi tradisi yang baik di kita, ya. Ini teman-teman alumni sekolah alma mater bikin halal bihalal. Di rumah bikin halal bihalal. Di kantor bikin halal bihalal. Ini sebulan penuh isinya halal bihalal terus. Nah, itu modal sosial kita yang sangat berharga dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara kita, yang tidak ada di negara lain, Bapak Ibu sekalian. Saya izin satu cerita. Saya berkawan dengan Kiai Anang, beliau pimpinan pesantren di Pekalongan. Beliau sangat terbiasa menyambut, menerima ulama-ulama dari Yaman, dari Syria. Nah, beliau mengajak jalan-jalan Anjang sana gitu, Jawa, seluruh tanah air. Nah, komentar ulama ini keren sekali, Pak. Ulama ini bertanya, kok bisa ya seperti itu di Indonesia? Semua masjidnya itu. Memangnya kenapa?
di negara mereka masjidnya itu tidak sehidup di kita. Kenapa? Karena marbotnya, imamnya, pengurus masjidnya semuanya ASN, semuanya PNS yang digaji oleh negara. Maka manakala negara itu goyang, manakala negara itu sedang konflik, udah lengser semuanya, nggak ada yang ngegaji, maka masjidnya stop, peribadatannya stop. Nah kalau kita, mana ada marbot yang PNS, mana ada imam yang PNS kecuali imam besar di Istiqlal kan? Semuanya dihidupi oleh masyarakat kita. Ya. Kita lihat masjid-masjid ya di komplek-komplek di Jakarta, tanahnya boleh tanah Pemda, tetapi yang membangunnya adalah RW sekitar. Nah ini saya kira sebuah tahadus bin nikmah yang selalu harus kita jaga, karena inilah modalitas yang harus kita jaga sebagai sesama anak bangsa. Pemerintahan boleh berganti, pemerintahan negara, rezim boleh berganti dengan segala dinamikanya. Ada yang korupsi atau apa boleh berganti, tapi masyarakatnya tetap utuh, masyarakatnya tetap guyup. Ini satu hal yang patut kita syukuri. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, karena saya psikolog gitu ya, saya patut menyampaikan ada satu terminologi di psikologi, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar. Ini cukup relevan dengan kondisi kita hari ini. Ada istilah yang namanya post power syndrome. Betul ya? Ya. Jadi post power syndrome itu pengertian sederhananya adalah suatu kondisi pada seseorang di mana dia mengalami penurunan, degradasi fungsi-fungsi dirinya yang sangat signifikan. Kenapa? Karena ia telah kehilangan sejumlah kekuasaannya, sejumlah kekuatannya yang itu diidentikan dengan usia pensiun. Maka fenomena post power syndrome banyak dialami oleh teman-teman yang telah memasuki atau telah melewati usia pensiun. Nah, mungkin Pak Anang punya banyak cerita nih, teman-teman Pak Anang yang polisi tiba-tiba pensiun tapi 2 tahun kemudian beritanya stroke, ya kan? Beritanya di rumah sakit. Kenapa? Karena mungkin ketika dia pensiun dia sudah merasa tidak lagi dihormati, ya. Habis keluar dari mobil besok langsung siapa? Sekarang udah nggak ada lagi yang hormat, udah nggak ada lagi yang nentengin tas, udah nggak ada lagi tuh yang ngirimin hadiah, nge-WA, udah hilang. Nah disitulah seseorang itu mengalami yang namanya kesendirian, mengalami meaningfulness, jadi kehilangan makna. Oh, aku sudah tidak bermakna lagi, aku sudah tidak dihormati lagi. Terus demikian mindset yang terbangun secara tidak sengaja mengalami degradasi negatif, kemudian akhirnya malah dia tidak mau bersosialisasi. Teman-temannya dulu yang sering datang karena dia punya jabatan, punya banyak uang, tiba-tiba nggak mau datang. Ngapain kesana? Kalau lebaran biasanya open house, sekarang yang datang sedikit sekali. Inilah fenomena post power syndrome yang insya Allah di ruangan ini tidak ada yang post power syndrome. Amin. Ya. Karena saya lihat semuanya ceria, semuanya happy, ya kan? Nah kegiatan-kegiatan inilah yang harus selalu diadakan, diselenggarakan, diikuti, bahkan makin disemarakan. Cara untuk melawan post power syndrome adalah dengan membangun mindset bahwa kehidupan ini sebenarnya tidak ada istilah pensiun. Pensiun itu adalah kosakata yang hanya disematkan oleh dunia modern untuk membatasi kebutuhan industri kerja. Kan begitu? Kalau nggak ada pensiun, adik-adik kapan masuknya? Kan begitu? Maka ada istilah pensiun, ada hitungan remunerasinya dengan segala dampak-dampak turunannya. Tapi kalau kita kembalikan lagi kepada kodrat kemanusiaan kita,
bahwa kita, Allah ini menciptakan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya, maka yang harus kita terapkan dalam diri kita adalah ilmu padi. Atau kalau guyonannya lagunya siapa? Anggun C. Sasmi, makin tua makin jadi. Maksudnya jadi yang baik, ya, jadi yang lebih positif. Nah, caranya adalah Bapak Ibu semua, sejarah itu penting sekali dalam hidup kita. Nah, ini ada tadi pernah menjadi ketua OSIS, pernah dulu juara baca puisi. Nah, kita mengenang kembali kejayaan kita, kesuksesan kita di masa lalu untuk mengecas kembali energi kita hari ini. Itu salah satu cara kita mempertahankan semangat. Jangan malah sebaliknya, oh aku dulu jaya, sekarang udah enggak. Yang dibicarakan masa lalu terus gitu. Nah, itu karakter dari orang tua emang. Yang ada hanya masa lalu. Sekarang tidak. Kita ini semua anak muda. Kenapa begitu? Karena Rasulullah bilang begitu. Kan ada cerita tuh, Bapak sekalian, ada seorang nenek-nenek tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah tua segala macam, bisa masuk surga enggak? Rasulullah tersenyum gitu kan, nggak bisa. Nah, nggak bisa belum. Oh, gimana sih? Karena di surga itu nggak ada nenek-nenek. Di surga itu semuanya anak-anak muda. Yang nenek-nenek dikembalikan